mengapa kita harus berpikir manual saat semua arah transformasi digital itu ke arah teknologi. Guru hari ini itu bukan untuk anak yang hari ini. Guru hari ini untuk anak yang akan bekerja di 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Halo Sobat Paduka, kembali lagi di Ruang Santai Podcast Edukasi Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Edsa, PIC PDM 03B, Transformasi Digital Pembelajaran. Hari ini kita akan membahas terkait transformasi digital di daerah terpencil ataupun pelosok. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang guru hebat dari Kabupaten Melawi, Bapak Muhammad Firman. Mungkin Bapak Ibu Sobat Paduka sudah kenal dengan beliau. Ya, Pak Firman, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Paduka semua. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Firman. Saya guru di SMP Negeri 2 Blimbing Hulu saat ini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, Pak Firman ini dari SMP 2 Blimbing Hulu, ya. Dari Melawi ya Pak Firman ya? Ya, dari Melawi. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, udah berapa lama ngajar, kondisi di SMP 2 gimana? Oke. Silakan Pak. Saya mengajar udah di 3 sekolah gitu ya. Yang pertama di SMP Negeri 1 Pino Selatan, yang tiga-tiganya kompleksitasnya berbeda. Kalau di SMP 1 Pino Selatan itu sinyal tidak ada waktu saya masih di sana, listrik juga tidak ada gitu ya. Kemudian setelah itu saya pindah ke SMP yang jauh lebih terpencil lagi, SMP Negeri 9 1 Atap Blimbing. Itu muridnya sedikit, cuma 30-an. Kemudian sama kondisinya lebih parah lagi daripada SMP Negeri 1 Pino Selatan. Itu sinyal tidak ada, listrik tidak ada, seperti itu. Listriknya hanya pakai tenaga surya. Kemudian yang terakhir, saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Blimbing Hulu. Ini sekolah yang punya kompleksitas dan daya dukung yang baik. Listrik 24 jam, kemudian sinyal juga memadai untuk membantu transformasi pendidikan di sekolah. Oke. Kita langsung ngomong tentang transformasi digital yang ada di sekolah ya Pak. Kan walaupun di SMP 2 tadi memang kondisinya sudah lebih lumayan dibandingkan dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Tapi pasti banyak tantangan kan Pak. Ya. Biarpun terkadang sinyalnya udah ada, listriknya sudah ada, tapi mungkin sarprasnya kurang atau tadi siswanya atau gurunya niat belajarnya kurang. Tapi kan itu nggak masalah karena itu tadi sudah ada berbagai platform pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbud, contohnya PMM dan lain-lain. Nah itu, kalau transformasi digital di sebelum kita ke sekolah yang sekarang Pak, yang di sekolah sebelumnya transformasi digitalnya sempat dilakukan nggak Pak? Oke, pertama waktu di SMP Negeri 1 Pino Selatan ya, waktu itu memang kondisinya sulit. Listrik kita waktu itu pakai diesel, jadi pakai solar yang cost-nya tentu lebih tinggi. Tapi kita waktu itu kita punya laptop, kita punya server, itu bantuan untuk ujian nasional waktu itu. Nah, waktu ujian nasional itu awalnya kan harus online kan, tapi masih ada semi online. Waktu itu di semi online itu kita mempelajari bahwa ada mode blank spot namanya. Nah dari situ saya jadi kepikiran, berarti seharusnya pembelajaran juga bisa menggunakan mode blank spot. Akhirnya kita cari-cari informasi. Nah di sekolah ini dari tahun saya udah lama di sekolah ini dari 2008 sampai 2022. Di sekolah ini kita membangun sistem asesmen menggunakan offline. Jadi siswa tidak lagi ulangan segala macam menggunakan kertas, tapi mereka menggunakan sistem CBT namanya. Nah, jadi sudah mulai tuh di situ, sudah mulai karena memang kondisinya tidak
tidak ada sinyal internet. Jadi kita pakainya sistem offline dan itu kita laksanakan terus-menerus dan alhamdulillah anak-anak jadi lebih terbiasa gitu ya. Kemudian di sekolah yang kedua itu kondisinya jauh lebih sulit gitu kan. Diesel tidak ada, tapi ada tenaga surya. Tapi alhamdulillah sekolah itu ada bantuan Chromebook. Nah, Chromebook ini yang kita maksimalkan. Karena Chromebook itu selain memang lebih ringan dan mudah gitu ya, juga daya tahan baterainya kan lama. Nah, akhirnya Chromebook ini yang kami maksimalkan untuk digunakan dalam asesmen. Karena bisa dari pengalaman di sekolah yang pertama, di sekolah kedua ini kami sudah jalan digunakan. Kemudian karena saya juga memiliki sedikit pemahaman terkait Google, aplikasi Google, anak-anak juga pada beberapa pembelajaran kami ajarkan tuh cara menggunakan spreadsheet, menggunakan Google Doc, menggunakan Chromebook. Karena di Chromebook itu bisa offline. Nah, kita pakai tuh Google Sheets, kemudian Google Doc dan lain-lain. Kita manfaatkan untuk pembelajaran TIK di sekolah itu. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang berbasis teknologi di daerah terpencil itu tahun 2023 saya sempat dipanggil untuk podcast seperti ini Pak Edsa dengan Pak Direktur SMP waktu itu. Itu yang sudah kita lakukan. Oke. Berarti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Chromebook itu ternyata ada mode offline-nya. Ada mode offline-nya. Nah, berarti selama ini kayaknya persepsi kita kayaknya mikir, oh Chromebook online ya. Google harus online ya. Ada ternyata begitu. Iya. Google Drive-nya juga bisa di offline kan. Google Drive bisa offline. Iya. Oke, Pak. Tadi kita udah banyak bahas terkait kendalanya, apa yang sudah dilakukan. Iya. Tantangan yang terbesar itu Pak. Ya. Tantangan paling besar itu merubah budaya guru kali ya. Budaya terbiasa santai gitu ya. Ya apa adanya gitu. Kemudian berubah jadi budaya berbasis teknologi. Kemudian lagi itu kan memerlukan waktu ya. Yang namanya belajar berbasis teknologi itu enggak bisa kayak kita datang ke kelas bawa buku 2 JP 90 menit itu selesai. Biasanya itu kalau kita belajar pakai Chromebook itu bisa 1 harian mentok di satu materi misalnya. Karena memang dari segi anak-anak juga menarik gitu ya. Mereka mempelajari sesuatu yang baru gitu. Jadi merubah budaya belajarnya ini yang perlu waktu. Saya yakin ini perlu waktu. Tidak semudah itu. Tapi alhamdulillah di SMP 1 Pino Selatan, alhamdulillah sampai sekarang mereka walaupun saya sudah tidak di sana mereka masih pakai itu CBT. Di SMP 9 Satap Limik sampai sekarang juga kita masih berkomunikasi. Mereka pasti pakai juga. Seperti itu. Jadi intinya perlahan-lahan saja, jangan terlalu dipaksa guru-gurunya. Nanti kalau sudah merasa enak, merasa nyaman, insya Allah mereka juga akan ngikut nanti. Seperti itu. Ya, jadi memang kalau untuk pemanfaatan atau belajar baru kan memang perlu waktu ya Pak. Perlu waktu, betul. Nah, tapi kalau didengarkan tadi siswanya senang Pak ya. Senang. Antusias. Ya, senang. Nah, jadi kan kita sekarang ini kan konsep pendidikannya kan berbasis pada siswa. Ya. Jadi kalau misalnya kita capek-capek sedikit, tapi pas ngelihat siswa itu senang kan rasanya gitu. Rasanya beda Pak saya. Ya. Kalau yang di SMP 2 gimana Pak? Di SMP 2 kondisinya itu saya selalu berpikir berbasis aset gitu ya, bahwa kita mengelola sekolah itu berbasis keunggulan yang ada di sekolah. Sekolah ini muridnya sedikit, waktu saya masuk cuma 40 lebih. Otomatis secara anggaran tidak memadai kan, tidak punya anggaran. Sedangkan kondisi di sekolah ini sinyal Telkomsel, Indosat itu lancar gitu ya. Tapi tidak punya IndiHome atau jaringan internet lain. Punya Chromebook tapi termasuk jarang dimanfaatkan. Nah, karena saya sudah pikir kita punya Chromebook, kita punya listrik 24 jam. Nah, harusnya tantangannya lebih minim. Tinggal tantangannya masalah anggaran gitu kan. Waktu itu dengan bendahara bos kita sepakat untuk membeli Orbit waktu itu. Nah, karena salah satunya kita pikir salah satu solusinya harus menggunakan Orbit. Karena kalau pakai tethering HP selesai tuh ininya paketnya gitu ya. Chromebook sekolah kita ada 15. Nah, itu kita mulai. Kita mulai dengan IHT ringan di dalam sekolah terkait penggunaan Chromebook.
anak-anak memang pada mata pelajaran informatika, kebetulan di kurikulum Merdeka itu ada informatika ya. Jadi di informatika ini anak-anak memang kita ajak untuk belajar. Mau tidak mau harus menggunakan Chromebook. Apapun yang terjadi, dan itu saya kawal dari awal. Alhamdulillah sumber daya guru yang ada di SMP Negeri 2 Blimbing Hulu ini, sumber daya gurunya memadai. Nah, lumayan paham, jadi proses adaptasi teknologinya lebih cepat. Nah, akhirnya kita pakai tuh belajar, setiap mata pelajaran saya dorong, pelajaran apapun kalau ada tugas kita dorong arahnya ke IT. Nah, anak-anak ini di tahap pertama, di bulan-bulan pertama kita ajar menggunakan Canva. Nah, karena mereka sudah punya akun belajar. Kalau punya akun belajar kan Canva-nya juga ini ya, Canva-nya Canva Premium. Kemudian Canva yang akun belajar yang premium ini, guru itu bisa membuat kelas khusus. Jadi anak itu langsung masuk ke kelas guru yang bersangkutan. Nah, jadinya anak-anak misalnya buat tentang IPS, ya medianya tetap Canva. Matematika, medianya juga Canva. Bahasa Indonesia bisa pakai Canva juga. Nah, itu yang kita dorong terus. Jadi setiap ada tugas kita dorong tuh. Masalah pasti ada, dan sekali lagi yang menjadi salah satu kendala adalah waktu. Anak-anak kalau sudah ngadap laptop gitu ya, barang baru, ngadap Chromebook, dia merasa nyaman, itu bisa jadi dari pagi sampai siang dia hanya akan megang itu. Dan kadang-kadang sampai lupa dengan itu kali ya, dengan jajan, dengan apa lupa. Nah, itu kita coba. Kemudian saya untuk memotivasi mereka, saya ajak mereka untuk mempelajari satu-satu aplikasi Google, kayak Google Meet. Nah, kebetulan waktu itu praktek-praktek baik ini kan diapresiasi oleh Google ya. Jadi alhamdulillah anak-anak kami itu pernah merasakan Google Meet bareng Google, dan juga semua kepala daerah di Kalbar waktu itu. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya, menumbuhkan motivasi dan hal baru bagi mereka. Jadi semangatnya jauh lebih tinggi gitu. Kemudian untuk transformasi digital juga perlahan kita mencoba di sekolah untuk melakukan transformasi administrasi juga. Jadi dengan menggunakan akun belajar, kita buat sistem absen online di sekolah. Kemudian administrasi, pembuatan penilaian segala macam kita juga menggunakan aplikasi. Dan sampai sekarang itu masih berjalan seperti itu. Itu Pak Eca. Oke Pak, jadi kan tadi di 2 sekolah sebelumnya kan memang keterbatasan sarana, keterbatasan akses dan lain-lain. Ternyata di sekolah yang sekarang ternyata keterbatasannya lebih ke arah dana kan Pak? Iya, lebih ke arah dana. Nah, jadi pasti ada beberapa tips dan trik tuh kan Pak untuk mengatasi gimana supaya dananya bisa tercukupi. Nah, itu cara mengatasinya gimana tuh Pak? Apakah ada kerjasama dengan mitra atau dapat bantuan atau gimana tuh Pak? Koalisi paling utama di sekolah itu ada 2. Nah, satu koalisi dengan siswa pastinya, yang kedua itu koalisi dengan orang tua gitu ya. Nah, ini yang selalu kami bangun. Setiap ada program yang menarik, tentu itu kita bangun dengan melibatkan orang tua. Salah satunya misalnya seperti ini, absen online di sekolah. Absen online itu kita arahkan bagaimana absen itu setiap kali anak hadir, otomatis orang tuanya akan terkirim ke WA orang tuanya bahwa si anak sudah hadir di sekolah. Waktu pulang juga langsung terkirim WA ke orang tuanya lagi bahwa si anak sudah pulang dari sekolah. Nah, tentu dengan hal-hal seperti ini kepercayaan orang tua meningkat dong ke sekolah. Nah, akhirnya malah orang tua yang banyak memberikan bantuan kepada sekolah. Kita selalu cerita kita kekurangannya ini, dana BOS kita sekian. Kadang-kadang dana BOS itu ya setiap semester itu paling bersisanya 50.000, pernah 45.000 seperti itu. Tapi alhamdulillah orang tua itu memberikan banyak bantuan kepada sekolah. Mereka bermufakat untuk membantu sekolah dan lain sebagainya, sehingga program-program ini benar-benar bisa berjalan. Dan ini menarik gitu ya, dengan tipikal orang tua yang memang punya semangat untuk membantu sekolah. Ya, oke Pak. Memang kalau orang tua itu kan pasti
mau yang terbaik untuk Iya, anaknya kan. betul. Jadi mungkin selama ini kalau misalnya ada sekolah yang hubungannya sama orang tua siswa kurang baik, mungkin itu cuma masalah komunikasi ya Pak ya. Iya, betul. Contoh tadi kalau misalnya sering-sering komunikasi sama orang tua, malah orang tua mau bantu sekolahnya. Iya, betul, gitu ya. betul. Jadi kalau selain orang tua ada kerjasama dengan mitra-mitra lain enggak Pak? Misalnya pihak swasta ataupun pemerintah daerah. Kalau Pemda terutama terkait pelatihan ya, sering kita lakukan. Kemudian terkait dengan pemerintah, perangkat-perangkat yang ada di desa juga kita selalu mendapatkan dukungan. Kebetulan daerah ini daerah sawit. Nah, dukungan dari koperasi sawit misalnya itu juga sering kita minta pada momen-momen tertentu ya, tapi tidak sampai rutin seperti itu. Walaupun belum sampai menyasar ke arah transformasi digital yang sampai lebih dalam seperti itu. Jadi kita balik lagi nih Pak, Ya. terkait pembelajaran digital. Kan concern dari orang tua ini takutnya anak-anak menyalahgunakan digitalnya. Ya. Jadi mereka kadang nggak mau ngasih Iya, gitu. nggak mau ngasih, takut. Padahal sekolah mau bergerak nih, mau bertransformasi di bidang digital. Ya. Itu cara menghadapi orang tuanya gimana tuh Pak? Ini yang menjadi tantangan gitu ya di banyak tempat. Di awalnya juga di sekolah ini juga tantangannya seperti itu. Malah sempat ada kasus HP hilang di sekolah. Nah itu saya mencoba menyelesaikan dengan memanggil orang tua, kita komunikasikan seperti apa, bagaimana penggantian segala macam. Karena itu kondisi itu nyata gitu ya, hilangnya juga di ruang guru misalnya lah seperti itu. Nah untuk mengatasi hal-hal seperti ini perlu SOP yang jelas, aturan-aturan yang jelas. Misalnya kalau siswa bawa HP ke sekolah dipastikan bahwa sang wali kelas atau guru yang bersangkutan sudah berkomunikasi di grup sekolah. Bahwa besok mau bawa HP, kelas ini mata pelajaran ini seperti itu. HP-nya juga dikumpulkan ke wali kelas. Nanti kalau pas pelajarannya baru dikasihkan, itu salah satunya. Kemudian dasar berpikirnya kami selalu berpikirnya seperti ini. Kemajuan teknologi itu tidak pernah bisa dilawan. Makin dilawan nanti makin masuk malah. Nah intinya teknologi itu harus kita manfaatkan untuk pembelajaran. Dunia itu sudah jauh berubah. Zaman dulu Pak Irsa kalau mau beli baju harus datang ke toko. Betul. Nah kalau sekarang cukup klik-klik Shopee datang sendiri bajunya ke rumah. Seperti itu. Nah mengapa pembelajaran tidak dibuat sesederhana itu, semudah itu gitu? Mengapa kita harus berpikir manual saat semua arah transformasi digital itu ke arah teknologi? Semakin banyak, kami selalu berpikir semakin banyak konten-konten negatif, ya anak mengarah ke sana. Tapi kalau semakin banyak pemanfaatan teknologi ini untuk hal-hal positif, harusnya mereka juga akan membantu kita untuk mengarah ke hal-hal positif. Karena beberapa kali kita lihat dilarang juga, ternyata di rumah juga dia pakai. Nah, kan mungkin lebih baik kalau dia menghiasi konten-konten dia dengan hal-hal positif. Ternyata banyak juga kita temukan nih anak-anak yang kayaknya lemah di pembelajaran, tetapi disuruh buat konten. Nah, itu ternyata bisa buat wawancara dengan pengurus gereja, wawancara dengan tokoh masyarakat. Mereka bisa tuh pakai HP ternyata untuk buat video. Nah, mungkin asumsi kita selama ini teknologi itu hanya untuk buat mereka enggak baik dan senang-senang. Saran saya lebih baik dicoba dulu. Dicoba arahkan untuk hal-hal positif, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu strateginya seperti itu. Jadi kita arahkan, tetap kita temani anak-anak untuk belajar. Iya. Jadi kalau misalnya kita melawan teknologi harusnya kan nggak mungkin kan Pak, apalagi dunia sekarang udah semakin mudah. Iya. Semua teknologi kan dibuat untuk mempermudah kehidupan kita. Ya. Dan juga bakat minat anak-anak itu kan masing-masing. Ada yang kadang pas secara tertulisnya lemah, tapi ternyata tadi ada bakat jadi wawancara, jadi reporter, YouTuber, segala macam jadi kan, YouTuber. ya. Nah itu kan mesti pelan-pelan kita jaga. Ya. Ada satu yang ini ya, satu fenomena aneh. Ada satu anak perempuan biasa-biasa saja, malah cenderung guru-guru itu cenderung suka marah gitu ya, karena suka agak aneh, agak lain nih anak nih. Setelah
saya ngobrol waktu itu, kita diskusi dengan anak-anak gitu kan. Saya tanya, siapa di sini TikToknya yang paling banyak viewernya segala macam. Ternyata si anak ini sampai berapa juta gitu ya penonton TikToknya dia. Padahal sederhana saja, kontennya juga sederhana. Artinya selama kita memfasilitasi dan mendampingi anak, mungkin yang tidak baik itu yang tidak didampingi, penggunaan teknologi tanpa didampingi gitu ya. Tapi selama didampingi, ditemani mereka belajar menggunakan teknologi untuk belajar, saya rasa itu baik. Malah kita wajibkan mereka waktu itu di HP-nya ada Duolingo. Aisyah tahu kan Duolingo kan? Duolingo. Nah untuk belajar bahasa Inggris kan. Nah kalau belajar rame-rame kan dia malu tuh kadang-kadang mau ngomong apa gitu kan. Tapi pakai Duolingo kan mau di mana dia di mana gitu kan. Ternyata ada anak yang nilai bahasa Inggrisnya biasa-biasa, tapi Duolingo levelnya udah bagus. Nah itu banyak temuan-temuan yang harusnya membuat cara berpikir kita juga harus memiliki sudut pandang yang berbeda terkait transformasi digital. Itu Pak Eca. Oke, Pak. Tadi kan kita udah bicara banyak nih tentang sekolah, tentang siswa. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang gurunya nih, Pak. Ya. Kalau selama ini kan guru-guru pelatihannya tuh harapannya lebih enak offline, Ya. dikumpulkan. Ya. Cuman kan kalau misalnya kita mau offline nunggu kumpul, itu kan Kapan jadwal gitu ya. kapan kan agak susah. Ya. Kalau pembelajaran untuk gurunya atau peningkatan kompetensi gurunya di sekolah yang berbasis digital ataupun online gimana tuh Pak di sekolah Bapak, Pak? Kalau berbasis digital kayak webinar gitu ya, kita tentu berikan kebebasan kepada gurunya. Mau ikut webinar apa saja, sesuaikan saja dengan kebutuhan gurunya. Tapi kalau di kita sendiri, ini yang paling sering saya lakukan juga nih. Kita ngadakan pertemuan kombel di sekolah, komunitas belajar di sekolah gitu ya, terkait apapun, terkait PMM segala macam, tapi kita sambil gimmick. Jadi gimmicknya tetap on, jadi berbagi filenya itu lewat gimmick, tapi sebenarnya orangnya luring. Nah, tujuannya itu sebenarnya pembentukan ekosistem saja. Saya yakin dengan ekosistem sekolah yang mendukung gitu ya, mendukung guru untuk belajar, apapun belajarnya nanti akan diterima. Kalau masalah yang terjadi sekarang kan ini karena budaya saja. Karena budaya bertahun-tahun kalau ketemu baru bisa, kalau luring lebih enak. Apakah itu ada buktinya? Ternyata kan tidak juga. Masih banyak juga kekurangan-kekurangan, masih banyak juga kegiatan luring yang ternyata pulang ke sekolah kembali lagi ke asalnya. Nah, pembentukan ekosistem belajar di sekolah itu yang paling penting. Selain ya workshop digital segala macam, digitalisasi pun kalau tidak dibentuk dengan ekosistem yang baik tidak akan jadi budaya. Saya dulu di SMP 1 Pinos Selatan ada satu guru yang senior gitu ya. Sebenarnya beliau ini tidak bisa IT, tidak bisa dan awalnya tidak mau belajar. Apakah kita langsung paksa dia? Ibu harus bisa, ibu harus bertransformasi digital. Saya kira itu bukan solusi. Yang ada perlawanan nanti. Tidak apa-apa, kita bentuk saja ekosistem di lingkungannya. Ada 3 guru yang lain yang udah bisa, kita ajak. Ibu yang ini kita bantu dulu. Nah, pembentukan itu tidak mudah. Pembentukan budaya belajar menggunakan digital itu tidak mudah. Perlu waktu bertahun-tahun. Saya yakin itu, saya meyakini itu. Nah, si ibu ini akhirnya beli laptop. Rusak, beli lagi, rusak lagi, beli lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang ibu itu kalau rusak dia pasti beli laptop. Dari awalnya yang tidak bisa. Tapi apakah itu waktunya singkat? Tidak. 5 tahun, 6 tahun itu pasti. Sampai ibu itu ketergantungan. Di rumahnya sekarang ada printer juga. Artinya apa? Pembentukan ekosistem digital juga penting bagi sekolah. Kalau kita cuma ngajak guru webinar, tapi ekosistem di sekolahnya tidak dibangun secara digital yang mendukung peran-peran guru, saya yakin itu hanya akan jadi teori saja nanti. Akan jadi ya transformasi digital, tapi tidak akan jadi budaya. Nah itu saya kira itu penting. Menjadi budaya melalui ekosistem itu penting. Gitu. Dalam membangun ekosistem itu tuh Pak, kan boleh diceritakan sedikit nggak tantangan yang paling sering diterima Ya. sama cara Bapak mengatasi tantangan itu?
Tantangan paling utama ya guru pasti. Tidak semua guru yang langsung bisa nyambung gitu ya. Bisa langsung ikut atau apa. Tapi enggak apa-apa. Kita harus harap maklum membangun budaya tanpa digital butuh waktu 10 tahun. Tidak mungkin membangun budaya digital itu hanya perlu 1 tahun. Perlu proses yang panjang juga untuk merubah budaya-budaya ini gitu. Contoh orang tua kita dikasih handphone Android, awal-awalnya pasti enggak mau. Ribet lah, apalah, bapak mau yang HP yang kecil tuh yang ada nomor aja misalnya. Nah, mengapa? Karena itu budayanya lama. Tapi setelah dia megang HP Android, nah lebih sering video call daripada kita sendiri misalnya. Karena memang budayanya sudah dapat dan itu sudah mulai merasakan manfaat. Nah, kawan-kawan guru juga seperti itu. Guru itu butuh waktu untuk belajar. Tidak perlu, jangan dipaksa-paksa. Biarkan saja budaya itu mengalir. Saat dia sudah merasakan manfaatnya, enaknya seperti apa, dia akan berubah dengan sendirinya. Nah, butuh sabar gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru. Bentuk saja budaya di sekelilingnya. Kalau awalnya misalnya tidak ada printer, kita coba usahakan ruang guru ada printer. Tidak pernah pakai infocus, kita coba di ruang guru siapkan infocus. Coba biarkan mereka gimana cara menghidupkannya. Gak apa-apa, kasih waktu lebih. Karena memang itu untuk kebaikan juga di masa yang akan datang. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah itu Bapak Ibu, mau Bapak Ibu kepala sekolah, mau Bapak Ibu yang muda yang disuruh nemenin guru yang udah tua ataupun yang udah mau pensiun walaupun masih lama sih pensiunnya. Nah itu perlu kesabaran sama perlu waktu. Jadi tetap semangat kalau misalnya berada di posisi itu sekarang. Ya. Jadi Pak, itu kita ke pertanyaan selanjutnya. Kan kita tadi udah ngomong untuk pembentukan ekosistem itu kan perlu waktu yang lumayan panjang. Ya. Dari pandangan Pak Firman sendiri ini kan kita tidak memungkiri kalau di daerah-daerah yang agak di tepi-tepi ataupun bisa kita sebut pelosok itu tetap ada potensi untuk tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah yang aksesnya lebih mudah. Pandangan Pak Firman untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman di daerah yang cukup sulit ini supaya tidak terlalu tertinggal dengan daerah-daerah yang aksesnya mudah? Ini kompleksitasnya tinggi, gitu ya. Daerah terpencil itu kompleksitasnya tinggi. Saya merasakan sendiri tuh. Daerah terpencil itu tidak ada sinyal, jam 8 malam udah tidur gitu. Misalnya kan. Tapi tentu saja walaupun daerah kita terpencil, kita tahu bahwa masa depan anak-anak kita tetap akan 5 tahun lagi. Guru hari ini itu bukan untuk anak yang hari ini. Guru hari ini untuk anak yang akan bekerja di 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Itu yang harus kita sadari. Artinya kemajuan teknologi harus tetap diajarkan. Seperti apapun kompleksitas masalahnya harus diajarkan, gitu ya. Harus dikenalkan walaupun dengan cara-cara offline. Itu paling tidak sekali-sekali boleh kita ajarkan daripada studi tour gitu ya. Mungkin studi tournya ke tempat yang ada sinyal kali. Nah, kita bawa Chromebook atau HP kita ajarkan anak-anak. Kompleksitas tinggi di daerah yang tidak ada sinyal ini terkadang menjadi keluhan. Sehingga guru mengajar apa adanya. Itu juga masalah. Gitu ya. Para guru-guru yang ada di daerah-daerah pinggiran atau tertinggal, saya pikir Bapak Ibu kita sendiri tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa ya. Kalau kita memikirkan kapan sinyal mau ada di sini, kapan tower mau dibangun, sampai kapan kalau kita selalu berpikir nunggu barang itu ada baru kita mau memulai. Nah, kita mulai saja dari diri kita, dari kelas kita. Kalau ada Chromebook ya pakai saja untuk offline. Ada laptop, 1 laptop untuk 4 orang, pakai saja. 1 laptop untuk 5 orang, pakai saja. Seperti itu. Karena dunia masa depan, dunia yang berdigitalisasi itu makin gila gitu ya. Kadang perubahan tiap hari, tiap jam itu luar biasa. Mau sampai kapan kita tertinggal? Artinya harus benar-benar bisa memanfaatkan apa yang dimiliki oleh sekolah. Sekolah tidak ada bangunan karena tidak bangun oleh pemerintah, ya mau gimana lagi? Kita tidak punya kewenangan kan Pak Irsa, kita tidak punya kewenangan Pak Irsa ya. Tidak punya kewenangan kita mau membangun ini, membangun itu, buat tower segala macam. Tapi kalau kita juga terlena dengan karena tidak dibangun kemudian kita tidak mau
berinovasi mau sampai kapan? Sedangkan anak-anak ini nanti akan hidup di dunia yang sudah mungkin nggak kepikiran ya 20 tahun yang akan datang digitalisasi itu seperti apa gitu. Saya sering cerita sama kawan-kawan, siapa yang menyangka hari ini kita bisa video call? Siapa yang menyangka hari ini kita bisa bertemu presiden lewat tatap maya dengan begitu mudah? Siapa yang menyangka itu? Kalau 10 tahun lalu kita tidak mikirkan itu. Mengapa kita bertransformasi, berdigitalisasi? Karena tuntutan dunia. Bukan karena kita, tapi karena tuntutan dunia. Nah, kawan-kawan yang berada di daerah terpencil itu banyak yang bisa dimanfaatkan. Saya yakin itu. Tidak ada sinyal tapi punya handphone misalnya. Kan bisa buat konten. Konten tentang cara membuat perahu misalnya di daerah yang tepi sungai. Itu bisa dimasukkan ke TikTok, kemana, segala macam. Secara tidak langsung itu kan melatih kemampuan berbicara anak, melatih mental juga bagi mereka, melatih kerjasama juga. Nah itu penting. Nah intinya guru-guru tidak juga menutup bahwa guru-guru di daerah terpencil ada juga loh yang lebih kreatif daripada guru-guru yang ada di daerah yang maju. Malah fenomenanya guru-guru yang ada di daerah maju ini malah terlena dengan segala macam fasilitas yang ada. Nah guru di daerah terpencil karena tantangannya kuat dia berusaha cari jalan. Mungkin ini pertanyaan terakhir atau pamungkas nih Pak. Jadi dari Bapak sendiri nih harapannya bagi teman-teman yang ada di daerah terpencil atau pelosok ini gimana nih Pak? Oke, untuk kawan-kawan yang berada di daerah terpencil atau di pelosok gitu ya. Intinya kita sebagai guru saat kita ingin mengajar bahwa kita harus siap belajar. Siap belajar dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kembali lagi bahwa hari ini kita sebagai guru dengan proses percepatan alih teknologi yang tinggi gitu ya. Tentu jangan sampai kita kalah cepat. Nah, saat kita kalah cepat secara otomatis anak-anak kita akan terdampak. Kontennya boleh lokal, tapi penggunaan teknologinya harus disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Nah ini penting agar anak-anak kita lebih siap menghadapi perubahan-perubahan gitu ya. Perubahan-perubahan, menghadapi percepatan-percepatan. Sehingga suatu saat kalau mereka pun keluar dari daerah-daerah terpencil, ternyata kemampuan mereka tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang ada di kota. Malah mungkin karena tantangannya lebih kuat, usahanya juga lebih kuat, bisa jadi kemampuannya juga bisa lebih tinggi. Itu harapannya Pak Eca. Oke. Terima kasih nih Pak Firman udah mau Sama-sama datang di podcast Paduka, podcast edukasi yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Cuman saya sponsor sedikit nih Pak bagi Bapak Ibu yang senang atau sedang melaksanakan transformasi digital di sekolahnya dan bingung gimana mau transformasi digital di sekolah. Bapak Ibu, kami dari PDM 03B itu sudah meluncurkan 3 modul pelatihan mandiri terbaru lewat PMM. Jadi Bapak Ibu boleh cek di PMM di topik pelatihan mandiri. Ada pembelajaran interaktif dengan Google Workspace, dengan Canva, dan dengan Quizzes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai coba pelatihan mandirinya, itu bisa langsung dapat surat keterangan Pak. Wah, itu iya. Kayaknya memang banyak guru-guru ini perlu sertifikat surat keterangan. Itu. Mungkin itu sekali lagi terima kasih Pak Firman. Sama-sama Pak udah mau bersama kami di podcast ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.